Selamat pagi teman-teman. Materi kita hari ini yaitu maskulinitas hegemonik. Itu kalau bahasa Inggrisnya hegemonic masculinities. Itu adalah teorinya Raywin Connell. Jadi Raywin Connell itu adalah profesor. Dia transgender ya, dia waria dan dia pakar teori maskulinitas. Dia berasal dari Australia dan dia dosen di sana. Dan maskulinitas ini adalah kajian tentang laki-laki. Kalau feminisme itu kan kajian tentang perempuan gitu. Itu gerakan perempuan, tapi maskulinitas itu adalah kajian tentang laki-laki. Kalau kalian buka slide, di situ ada gambar, ada 6 gambar. Yang pertama adalah gambar Van Damme, kemudian Arnold Schwarzenegger, kemudian ada Sylvester Stallone, kemudian Mario Maurer, kemudian ada Lee Min Ho dan juga Vic Chow. Itu mungkin kalau cewek-cewek dulu tahun 70-an, tahun 70-an 80-an itu tipe laki-laki yang disukainya itu ya seperti 3 laki-laki yang ada di slide itu. 3 laki-laki pertama yang ada di slide itu Van Damme, Arnold dan juga Sylvester. Itu kan ciri-cirinya sangat kekar, jantan, dan juga itu yang kita anggap sebagai maskulin gitu. Tapi dan jago silat gitu kan. Tapi mungkin kalau perempuan sekarang nggak suka cowok-cowok yang seperti itu. Mereka mungkin lebih suka yang seperti Mario Maurer itu. Mario Maurer itu adalah aktor Thailand, kemudian Lee Min Ho Korea dan Vic Chow itu dari Mandarin gitu kan, dari Cina. Jadi maskulinitas tipe laki-laki maskulin yang disukai oleh perempuan dulu dengan sekarang itu beda. Perempuan sekarang lebih suka laki-laki yang lebih feminin daripada laki-laki yang maskulin yang berotot kekar seperti Hercules tadi gitu. Jadi apa yang dianggap sebagai maskulinitas itu berubah. Jadi maskulinitas itu tidak tetap, dia selalu berubah. Itu. Dan seperti film Indonesia ya, kalau dulu itu laki-laki aktor ideal itu ya seperti Barry Prima kayak gitu kan. Kemudian Adven Bangut, Rhoma Irama yang kekar, jago silat, baik hati juga. Agak kaya juga. Nah, sejak film Ada Apa Dengan Cinta itu tahun 2000-an gitu ya, itu aktor ideal itu berubah. Yang ideal itu seperti Rangga di film AADC, atau seperti Azam di film Ketika Cinta Bertasbih, atau seperti siapa itu yang di film Ayat Ayat Cinta, Fahri gitu kan. Mereka nggak bisa silat, nggak kekar, nggak tampan-tampan amat juga gitu kan, tapi soleh tetap, pintar gitu kan. Jadi maskulinitas yang didambakan oleh mungkin para perempuan sekarang itu berbeda dengan perempuan dulu. Tapi mungkin yang kita pelajari hari ini itu bukan tentang itu cuma pemanasan aja. Saya cuma mau bilang bahwa maskulinitas itu selalu berubah. Jadi sekali lagi maskulinitas itu adalah kajian tentang laki-laki. Nah, menurut Raywin Connell, hegemoni maskulinitas atau hegemoni maskulinitis atau maskulinitas hegemonik itu dipahami sebagai pola praktik, yaitu hal-hal yang dilakukan bukan hanya satu set harapan peran atau sebuah identitas yang memungkinkan dominasi laki-laki atas perempuan dapat berlanjut. Jadi maskulinitas itu maskulinitas hegemonik itu ya bukan identitas seperti tadi ya, kekar atau dia tampan, bukan seperti itu. Dia adalah praktik yang memungkinkan laki-laki untuk mendominasi perempuan.
Nah, itu yang namanya maskulinitas hegemonik. Sekecil apapun dominasinya, itu adalah maskulinitas hegemonik. Jadi maskulinitas yang menghegemoni, yang mendominasi perempuan, itu disebut sebagai maskulinitas hegemonik. Jadi sekali lagi, maskulinitas hegemonik itu adalah praktik. Jadi dia bukan identitas tertentu, laki-laki dengan ciri-ciri tertentu, bukan. Tapi dia adalah praktik. Itu namanya maskulinitas hegemonik. Kalau kalian misalnya bisa menaklukkan cewek kalian, itu maskulinitas hegemonik gitu kan. Seorang suami yang menaklukkan istri dengan iming-iming surga gitu kan. Kamu harus berbakti pada saya biar nanti masuk surga gitu. Nah, itu dia sudah melakukan praktik maskulinitas hegemonik. Kamu harus tunduk pada saya karena laki-laki adalah pemimpin. Itu menurut agama misalnya seperti itu. Itu adalah maskulinitas hegemonik. Jadi maskulinitas hegemonik itu adalah praktek untuk mendominasi perempuan. Kemudian hanya sebagian kecil laki-laki yang mungkin memberlakukan maskulinitas hegemonik. Jadi sebenarnya nggak semua laki-laki bisa mempraktikkan maskulinitas hegemonik. Cuma laki-laki yang mungkin memiliki kedudukan tertentu. Jadi satu laki-laki dengan laki-laki lain itu maskulinitas hegemoniknya berbeda-beda. Orang Kristen dengan Islam itu beda. Orang Islam lebih bisa mendominasi perempuan misalnya daripada orang laki-laki Kristen. Orang laki-laki Islam itu bisa lebih bisa mendominasi perempuannya daripada laki-laki Kristen, misalnya seperti itu. Laki-laki Jawa misalnya itu lebih bisa mendominasi perempuannya daripada laki-laki Madura, misalnya seperti itu gitu. Jadi maskulinitas hegemonik ini berbeda-beda. Tiap agama, tiap kebudayaan, tiap bangsa misalnya. Orang Indonesia misalnya, laki-laki Indonesia lebih bisa mendominasi perempuannya daripada laki-laki Amerika misalnya. Misalnya seperti itu. Itu misalnya loh ya gitu. Jadi tiap kebudayaan itu tingkat maskulinitas hegemoniknya berbeda-beda. Laki-laki kulit putih misalnya itu lebih bisa mempraktikkan maskulinitas hegemonik daripada laki-laki kulit hitam, misalnya seperti itu. Nah, laki-laki yang menerima manfaat dari sistem patriarki tanpa memberlakukan satu versi kuat dari dominasi maskulin dapat dianggap seperti memperlihatkan keterlibatan maskulinitas. Jadi tidak perlu yang sampai kekerasan, nggak perlu sampai yang marah-marah gitu, nggak perlu sampai yang membentak-bentak perempuan gitu kan, nggak perlu sampai yang memerintah-merintah untuk mempraktikkan maskulinitas hegemonik. Jadi sebenarnya hegemonik itu gini, hegemoni itu kan dari istilah dari Antonio Gramsci. Anda didominasi dan Anda mau didominasi dan Anda menyepakati itu tanpa aku harus bilang gitu kan, tanpa aku harus bilang bahwa laki-laki itu adalah pemimpin gitu, jadi kamu harus tunduk, tanpa harus bilang begitu. Perempuan itu terhegemoni gitu kan, perempuan paham sendiri misalnya dari ceramah misalnya, dari ceramah ustadz gitu kan, dan si laki-lakinya tidak bilang kalau oh saya adalah pemimpin, nggak usah. Jadi nanti ketika perempuan itu menginternalisasi, menyerap paham-paham agama misalnya atau paham kebudayaan tertentu, dia kemudian menyepakati bahwa misalnya laki-laki itu adalah seorang pemimpin. Jadi tanpa si laki-lakinya itu menunduk-nundukkan si perempuan, tanpa memerintah dengan keras. Jadi dia bisa menjajah Anda misalnya dengan cara yang halus. Nah, itu dia sudah melakukan praktek hegemoni. Ya seperti Anda nonton drama Korea gitu. Anda sebenarnya udah terjajah gitu. Tanpa Anda merasa terjajah gitu kan. Anda sampai dibuai gitu kan, lupa waktu, lupa pekerjaan gara-gara nonton drakor misalnya. Itu Anda sudah terjajah tapi tidak merasa terjajah gitu. Itu namanya hegemoni.
gitu. Nah, laki-laki yang menerima manfaat dari sistem patriarki itu adalah kebudayaan yang menganggap laki-laki lebih superior daripada perempuan, lebih unggul daripada perempuan gitu kan. Nah, tanpa memberlakukan satu versi kuat dari dominasi maskulin dapat dianggap sebagai memperlihatkan keterlibatan maskulinitas gitu. Seperti Fahri gitu kan, di film Ayat-Ayat Cinta dia disukai 4 perempuan. Dia sudah menunjukkan bahwa dia itu sudah mempraktikkan maskulinitas hegemonik. Dia nggak perlu bikin kekerasan atau woro-woro gitu kan, nggak perlu dia duel dengan orang. Dia cukup menunjukkan misalnya kepintarannya gitu kan, kecerdasannya sebagai seorang laki-laki, padahal dia tidak kaya gitu kan, dia tidak tampan juga, tapi dia menunjukkan keunggulannya di dalam masyarakatnya, di dalam kelompoknya, bahwa dia itu cerdas, pintar. Dia tidak perlu nembak perempuan sendiri yang nyanter kepada dia gitu. Nah, dia sudah melakukan praktek maskulinitas hegemonik gitu. Kalau ada cowok gitu di satu kelas, dia tidak perlu ngejar-ngejar cewek gitu kan. Dia berarti maskulinitas hegemoniknya itu bagus ketika misalnya banyak cewek yang ternyata suka sama dia, ngejar-ngejar dia tanpa dia menembak atau menggoda-goda atau memuji-muji para cewek di kelas itu gitu. Berarti hegemonik maskulinitasnya tinggi gitu. Itu yang namanya cowok cool gitu kan. Dia tidak perlu tebar pesona, tapi dia bisa menarik perhatian para perempuan itu tanpa dia tebar pesona tadi. Kemudian maskulinitas hegemonik dianggap paling kuat jika dapat membuat para perempuan patuh. Nah, itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi maskulinitas hegemonik itu dianggap paling kuat jika dapat membuat para perempuan patuh. Maksudnya adalah patuh tanpa dia disuruh-suruh untuk patuh gitu. Itu sangat kuat. Itu namanya soft power gitu kan, kekuatan yang halus. Seperti drakor tadi, Anda tidak perlu disuruh-suruh untuk nonton drakor, Anda nonton drakor sendiri. Berarti hegemoniknya drakor itu sangat kuat gitu. Sama dengan maskulinitas hegemonik ini, dia dianggap paling kuat jika dapat membuat para perempuan patuh tanpa disuruh-suruh dalam tanda kurung. Hegemoni tidak berarti kekerasan meskipun bisa didukung oleh kekuatan. Hegemoni di sini diartikan sebagai pencapaian kekuasaan melalui budaya, lembaga, pengaruh, atau persuasi atau ajakan gitu kan. Jadi ya sebenarnya hegemoni ini tidak perlu kekerasan meskipun ya didukung oleh kekuatan gitu kan. Jadi hegemoni ini soft power seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu pakai kekuatan yang halus. Dia bisa melalui budaya. Perempuan itu diajari dari kecil misalnya bahwa perempuan itu adalah misalnya ekor dari laki-laki, misalnya seperti itu misalnya gitu kan. Nanti suaminya nggak perlu bilang lagi bahwa saya pemimpin, karena dia sedari kecil itu udah diajari bahwa misalnya perempuan itu kerjanya di kasur, sumur, dan dapur, mana masak, maca gitu kan, mana itu beranak, masak itu yang memasak, maca itu berdandan kayak gitu. Dia udah tahu sendiri nanti kalau tugas dia adalah di ranah domestik, di rumah tangga, bukan di luar gitu kan, bukan kerja di luar di ranah publik seperti laki-laki. Itu menurut kebudayaan Jawa gitu. Jadi dia ketika sudah menjadi istri orang, dia tidak perlu lagi disuruh-suruh oleh suaminya bahwa kamu itu kerjanya itu di dalam rumah, enggak, karena itu sudah diinternalisasi oleh perempuan, sudah diserap oleh perempuan itu sejak kecil, ketika dia menerima pelajaran kebudayaan dari lingkungan sekitarnya, terutama keluarga gitu. Lembaga itu juga mempengaruhi agama misalnya gitu ya. Agama itu mempengaruhi maskulinitas hegemonik. Ini lembaga agama gitu kan, bahwa perempuan itu tulang rusuk misalnya, bengkok itu kan sebenarnya hegemonik maskulinitis gitu kan, itu kan maskulinitas hegemonik. Perempuan itu ya
kerjanya di rumah gitu, nggak boleh keluaran gitu kan. Kalau keluaran dia harus pakai cadar gitu kan, misalnya seperti itu maskulinitas hegemonik gitu. Tidak boleh menampakkan diri, laki-laki boleh gitu kan. Nah, itu adalah maskulinitas hegemonik, bahwa perempuan itu harus mengabdi kepada suami gitu kan. Jadi bukan setara tapi harus mengabdi. Mengabdi itu kan budak gitu kan. Jadi itu maskulinitas hegemonik kayak gitu. Jadi kalau misalnya si perempuan pengen kerja, dia harus izin gitu. Istilahnya izin kepada suami. Ini kayak mau bertamu ke desa orang izin ke Pak RT gitu ya. Jadi bukan melalui kesepakatan tapi melalui perizinan gitu. Itu maskulinitas hegemonik gitu. Kemudian pengaruh. Terus selanjutnya maskulinitas memiliki bergantung kelompok. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan ya, berdasarkan ras, kelas, budaya, kelompok sosial, generasi, dan sebagainya. Jadi maskulinitas itu berbeda-beda antara ras satu dengan ras yang lain. Mungkin ras kulit hitam itu maskulinitas hegemoniknya lebih besar daripada ras kulit putih. Karena ras kulit putih itu misalnya sudah bisa menyetarakan antara laki-laki dan perempuan, sedangkan kulit hitam enggak gitu. Misalnya seperti itu. Kelas misalnya. Kelas borjuis sama kelas proletar. Kelas borjuis itu sudah bisa misalnya maskulinitas hegemoniknya lebih besar daripada orang-orang kelas bawah. Atau bisa jadi sebaliknya, jadi beda-beda gitu. Misalnya karena orang kelas borjuis itu lebih terpelajar, jadi dia bisa terbuka terhadap perempuannya, bahwa perempuan itu juga bisa bekerja di ranah publik gitu kan. Jadi akhirnya maskulinitasnya itu lebih rendah daripada kelas proletar. Karena orang-orang di kelas proletar itu misalnya tidak terpelajar orang-orangnya, sehingga perempuan tetap dianggap marginal. Karena perempuan dianggap marginal, otomatis maskulinitasnya lebih tinggi, misalnya seperti itu. Kemudian budaya. Orang dengan kebudayaan di Jawa misalnya, hegemonik maskulinitasnya lebih tinggi daripada yang orang Madura. Karena orang Madura ternyata perempuannya juga bekerja gitu kan, kerja di sawah, kerja di mencari kayu, kerja di pasar, sehingga memungkinkan maskulinitas orang Madura itu lebih rendah karena perempuannya juga di sana turut berperan daripada orang Jawa, misalnya seperti itu. Kemudian kelompok sosial tertentu misalnya kiai gitu kan, kiai itu maskulinitas hegemoniknya itu sangat tinggi, dia nggak perlu nyuruh-nyuruh orang untuk tunduk, bahkan dia juga menundukkan laki-laki lain gitu. Itu adalah kiai misalnya kelas sosial tertentu. Kiai atau bejing itu kalau di Madura maskulinitas hegemoniknya itu lebih tinggi atau sangat tinggi daripada laki-laki dari kelompok sosial yang lain. Kemudian generasi. Nah, ini ternyata maskulinitas generasi dulu itu hegemonik maskulinitasnya itu lebih tinggi daripada hegemonik maskulinitas generasi sekarang. Karena generasi sekarang para perempuannya itu juga bekerja. Sedangkan dulu perempuannya itu tidak bekerja, misalnya tidak bekerja, tidak sekolah, sehingga maskulinitasnya itu sangat tinggi dulu. Jadi maskulinitas ini, hegemonik maskulinitas ini berbanding terbalik gitu dengan keberdayaan perempuan. Semakin perempuan itu punya daya, misalnya dia punya pendidikan tinggi, punya ekonomi yang bagus, maskulinitas itu makin rendah. Nah, generasi dulu itu maskulinitasnya tinggi karena perempuan tidak sekolah misalnya, tidak punya gelar, tidak punya pendidikan, dan tidak punya ekonomi yang bagus gitu, karena pendidikannya nggak bagus. Maka kemudian maskulinitasnya lebih tinggi. Nah, sedangkan generasi sekarang maskulinitasnya berkurang karena perempuannya juga punya pendidikan dan juga bekerja di ranah publik. Selanjutnya maskulinitas maskulinitas hegemonik itu bisa berubah. Ya seperti yang tadi. Generasi yang dulu maskulinitasnya lebih tinggi daripada sekarang, berubah oleh konstelasi sosial misalnya, oleh perubahan sosial juga.
di agama juga seperti itu misalnya. Ternyata sekarang banyak tuh para feminis muslim misalnya yang menganggap bahwa yang menafsirkan ulang ayat-ayat suci bahwa ya perempuan itu bukan bukan atau laki-laki itu bukan pemimpinnya perempuan, itu cuma terjadi pada situasi tertentu saja misalnya seperti itu. Jadi dia tidak selalu tetap, dia berubah mengikuti perkembangan kebudayaan. Karena ciri kebudayaan itu adalah organik, dia selalu berubah gitu. Kemudian maskulinitas bukan entitas tetap yang tertanam dalam tubuh atau kepribadian ciri-ciri individu. Jadi bukan yang berotot, yang perutnya kotak-kotak, itu bukan maskulinitas. Maskulinitas di sini adalah konfigurasi dari praktek yang dicapai dalam aksi sosial. Jadi maskulinitas ini peran atau praktek dalam interaksi sosial. Oleh karena itu maskulinitas dapat berbeda sesuai dengan hubungan gender dan pengaturan sosial tertentu. Jadi maskulinitas di sini itu misalnya Anda bisa jadi sangat maskulinitis hegemonik di dalam lingkungan kerja Anda karena mungkin Anda punya posisi yang bagus di dalam tempat kerja Anda. Tapi ketika Anda sampai di rumah, maskulinitas Anda misalnya berkurang karena istri Anda ternyata lebih superior daripada Anda. Jadi maskulinitas tiap lingkungan itu, lingkungan sosial bisa berubah. Anda misalnya di kelas gitu kan, di kelas di Unira misalnya, itu Anda lebih superior di kelas Anda itu. Tapi ketika Anda masuk ke kelas lain, misalnya di universitas lain, Anda tiba-tiba maskulinitas Anda berkurang gitu kan. Karena konstelasi sosialnya, konfigurasi sosialnya itu berubah gitu. Sesuai dengan iklim lingkungan sosial itu. Maskulinitas tidak mewakili orang-orang dengan tipe tertentu ya seperti yang tadi saya sebutkan ya, yang kayak Hercules gitu, bukan. Tetapi lebih kepada satu cara yang menempatkan laki-laki pada posisi mereka melalui praktik diskursif, praktik wacana ya seperti yang sudah tadi saya jelaskan ya. Jadi sekali lagi maskulinitas ini bukan identitas tertentu tapi merupakan praktik gitu, praktik sosial di mana perempuan dipengaruhi atau didominasi oleh laki-laki gitu. Itu namanya hegemonic masculinities. Oke, kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Selamat siang.